Terima kasih Anda masih di ID Sore pemirsa. Hari ini Kepala Daerah terpilih melaksanakan gladi bersih di Monas dan Istana Kepresidenan Jakarta. Di tengah gerimis, Kepala Daerah mengikuti latihan baris berbaris di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Mereka mau maju nih. Hari ini, Kepala Daerah terpilih melaksanakan gladi bersih di Monas dan Istana Kepresiden. Di tengah gerimis, Kepala Daerah mengikuti latihan baris berbaris di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Marching band dari IPDN mengiringi kirap Kepala Daerah terpilih menuju ke Kompleks Istana Kepresiden Jakarta. Sejumlah Kepala Daerah terpilih dari publik figur juga terlihat mengikuti jalannya gladi bersih. Gladi bersih merupakan bagian dari persiapan jelang pelantikan kepala daerah yang dilakukan besok tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Rencananya Presiden akan melantik 501 pasangan kepala daerah yang terdiri dari 33 provinsi, 364 kabupaten, dan 84 kota. Usai pelantikan, nantinya kepala daerah akan menjalani retret di Akademi Militer Magelang pada 21 hingga 28 Februari 2025. Sementara itu pemirsa, menjelang retret kepala daerah yang akan berlangsung pada 21 Februari mendatang di Akademi Militer, Kepolisian Polres Kota Magelang, Jawa Tengah akan memberlakukan rekayasa jalur di depan Komplek Akmil. Nantinya saat kedatangan akan diberlakukan buka tutup sesuai dengan kebutuhan. Jelang kegiatan retret seluruh kepala daerah di Indonesia, suasana di depan Komplek Akademi Militer di Jalan Gatot Subroto, Kota Magelang masih terpantau lancar dengan lalu lalang kendaraan. Polisi menyebut pada Jumat 21 Februari mendatang, arus lalu lintas di depan Komplek Akademi Militer akan diberlakukan sistem buka tutup. Sistem buka tutup akan diberlakukan sesuai kebutuhan mengingat jalur tersebut digunakan warga beraktivitas. Polisi juga menyatakan para kepala daerah yang akan mengikuti retret di Akmil akan datang dari beberapa titik seperti Yogyakarta, Solo, Kulon Progo, hingga arah dari Semarang. Untuk rekayasa lalu lintas kami akan melihat situasional, ya. Jika diperlukan nanti rekayasa kami akan lakukan tentunya untuk mengalihkan arus supaya tidak terjadi kepadatan ataupun nanti kemacetan yang mengganggu atau membuat jalan menjadi macet seperti itu, stasional. Rencananya sebanyak 503 kepala daerah mulai dari bupati, wali kota hingga gubernur seluruh Indonesia akan mengikuti serangkaian kegiatan retret di Akademi Militer dari tanggal 21 Februari hingga 28 Februari. Pada saat kegiatan akan diisi para pemateri mulai dari Menteri, Kapolri, Panglima hingga Presiden Prabowo. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini persiapan jelang retret kepala daerah, kami telah terhubung dengan rekan Puji Hartono di kawasan Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Selamat sore, Puji. Seperti apa persiapan di sana jelang retret kepala daerah Jumat mendatang? Ya, selamat sore Nadia. Saat ini saya berada di depan Akademi Militer yang nantinya ada ratusan kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia yang akan mengikuti retret di sini. Salah satunya yaitu di depan Akmil sendiri ada Wisma Sumbing yang nantinya akan dijadikan titik tempat kumpul mereka sebelum mereka masuk. Di sini sudah terpasang tenda-tenda untuk mereka tadi sebelum masuk ke Akademi Militer ini untuk mengikuti kegiatan retret selama 1 minggu. Jadi ya. Baik, terima kasih Puji Hartono melaporkan langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Dan pemirsa, kita akan membahas persiapan jelang retret kepala daerah Jumat mendatang bersama dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Selamat sore, Mas Bima, apa kabar? Selamat sore Nadia, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Mas Bima, ini kan nanti retret kepala daerah jumlahnya sangat banyak. Mekanisme keberangkatan nanti bagaimana? Apakah sudah diakomodir atau masing-masing saja? Kalau Kabinet Merah Putih waktu itu kami kan pakai Hercules dari Jakarta. Nah sekarang semuanya dipersilahkan untuk mengambil jalan masing-masing.
Jadi setelah pelantikan di Jakarta, ada yang naik pesawat mungkin melalui Solo, Semarang, atau Kulon Progo, atau bahkan mungkin juga lewat perjalanan mobil. Yang penting mereka semua itu kami tunggu paling lambat jam 15.00 di Mesumbing, itu di depan gerbang Akmil di Magelang. Oke, nanti acara sudah langsung dimulai hari Jumatnya, Mas Bima. Ya, jadi sekitar jam 15.30 seluruh kepala daerah akan memasuki gerbang Akmil. Di sana akan disambut secara resmi oleh Gubernur Akmil dan Kemendagri. Untuk selanjutnya nanti mulai rangkaian acara secara keseluruhan di wilayah Akmil itu di dalam. Oke, rangkaian acaranya nanti kira-kira seperti apa? Apakah tidak jauh berbeda dengan retret Kabinet Merah Putih sebelumnya, Mas Bima? Agak mirip-mirip, tapi skalanya kan lebih besar. Kalau dulu kami sekitar 100-an saja, sekarang ini ya sekitar 500. Ada ruangan kelas besar, ada ruangan kelas yang kecil-kecil, yang bisa dibagi per kelompok begitu ya. Dan juga nanti setiap pagi, acara mulai pagi-pagi sekali, senam pagi, kemudian ada apel pagi, baru kemudian rangkaian acara sampai kira-kira pukul 21.00 setiap harinya. Oke, ini kan sebelumnya retret Kabinet Merah Putih disebut sebagai salah satu cara Presiden Prabowo Subianto untuk mengakrabkan anggotanya begitu. Ini bagaimana mekanismenya acara retret selama sepekan nanti bisa mengakrabkan kepala daerah? Waktu Kabinet Merah Putih itu kan 4 hari 3 malam. Keakraban itu kan dibangun bukan hanya di ruang kelas, tetapi di sela-sela waktu ketika makan bersama, ketika bergerak menuju tenda, di sela-sela waktu istirahat, kemudian ada juga team building. Ini yang nggak bisa didapatkan lewat Zoom, Nadia. Ini yang diharapkan menjadi target utama terbangunnya chemistry, emotional bonding bersama seluruh kepala daerah. Ada juga kan dialog-dialog interaktif nanti di ruang-ruang kecil, ada juga kegiatan-kegiatan di luar yang bisa mendekatkan semua kepala daerah yang jadi modal untuk nanti pada saatnya nanti bisa bekerja sama, mengawal uang rakyat, bekerja sama sinkronisasi program pusat dan daerah, dan juga bekerja sama untuk tentunya membangun pemerintahan yang bersih dan profesional. Oke, tapi dari pengalaman Mas Bima untuk retret kemarin ini cukup efektif dan waktunya cukup untuk bisa mengakrabkan diri bersama yang lain? Kita itu kan dulu 3 malam 4 hari. Iya. Banyak yang kemudian merasakan keakraban, bisa kemudian sekarang WA-an ketika koordinasi, telepon, janjian ketemu. Nah di sana kan lebih panjang lagi Nadia, 7 hari. Ya 7 hari itu kan punya ruang yang banyak. Apalagi kan nanti ada yang nginap di tenda, yang sharing gitu ya. Jadi itu pun keakrabannya lebih. Kalau dulu kami satu tenda itu hanya 1. Sekarang ada yang sharing bisa 3 atau bahkan 4 satu tendanya. Oke, nanti untuk siapa saja yang mengisi materi ini sudah ada bocorannya Mas Bima. Informasinya juga akan ada mantan Presiden RI, betul? Yang pertama, sebagian besar menteri akan menyampaikan materi. Nggak bisa semua karena memang waktunya sangat terbatas, jadi slot-slotnya terbatas. Kemudian Bapak Presiden akan hadir juga. Dan tentu kita berharap juga ada tokoh bangsa yang bisa hadir, berkenan untuk memberikan materi, tapi kami belum bisa memastikan karena mencocokkan jadwal para menteri aja nggak mudah karena pasti harus disesuaikan dengan jadwal kegiatan, apalagi kegiatan tokoh bangsa yang tentunya menyesuaikannya akan memerlukan kerja keras juga. Jadi belum bisa kita pastikan. Kita berharap akan ada juga selain menteri, selain Bapak Presiden, ada tokoh bangsa juga yang bisa memberikan materi, berbagi pengalaman, berbagi kebijakan, kebijaksanaan. Oke, selain dari materi-materi yang diberikan, ini kan juga nanti tentunya akan ada pembekalan untuk para kepala daerah. Apa yang diharapkan hasil dari retret selama 1 pekan mendatang, Mas Bima? Yang pertama adalah paham tugas pokok kepala daerah. Karena latar belakang kepala daerah kan berbeda-beda, nggak semua politik pemerintahan. Yang kedua adalah bisa melakukan sinkronisasi. Ada gagasan besar dari para kepala daerah di daerah masing-masing, dan ada astacita program kementerian yang harus juga nyambung itu ya. Karena bisa jadi berbeda.
Karena semua kan nanti harus diselaraskan di RPJMD daerah masing-masing. Yang ketiga adalah chemistry emotional bonding tadi. Kita berharap dengan hubungan kekeluargaan, pertemanan, persahabatan itu lebih bisa solid lagi untuk kolaborasi dan sinergi. Dan yang terakhir adalah tentu kita berharap bahwa dengan semangat patriotisme, nasionalisme, merah putih, NKRI bisa sama-sama mengawal ribuan triliun uang rakyat, 3.600 APBN dan 1.300 uang rakyat yang beredar di daerah bisa kita kawal bersama-sama. Kita pastikan uang rakyat akan kembali ke rakyat, dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan melayani. Baik, emotional bonding dan tentunya kesiapan memimpin di wilayah masing-masing ini kita harapkan dapat dihasilkan dari retreat selama sepekan. Terima kasih banyak Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto telah bergabung di ID Sore. Semoga seluruh rangkaian pelantikan dan juga retreat berjalan lancar. Sehat selalu Mas Bima, selamat sore. Terima kasih Nadia, selamat sore.